Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sharing on Me, hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Untuk latihan soalnya, teman-teman bisa lihat di grup Telegram SKD CPNS Sharing on Me. Untuk pendaftaran, teman-teman bisa daftar di nomor WhatsApp atau Telegram yang sudah dipaparkan di bio video ini. Ada dua materi pokok besar di bahasa Indonesia. Yang pertama wacana dan paragraf, yang kedua menyunting teks. Untuk materi wacana dan paragraf itu ada materi yang pertama wacana dan paragraf, yang kedua jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat pokok atau utama, yang ketiga simpulan, yang keempat cerita rakyat, yang kelima hikayat, yang keenam cerpen, yang ketujuh drama, yang kedelapan novel, yang kesembilan biografi, yang kesepuluh pengertian teks cerita ulang biografi, yang kesebelas struktur teks cerita ulang biografi. Nah, untuk menyunting teks itu yang biasanya ditanyakan berhubungan dengan yang pertama ejaan bahasa Indonesia, yang kedua kalimat baku, yang ketiga kata baku dan tidak baku, yang keempat memperbaiki kalimat tidak baku, yang kelima teks cerita. Biasanya nanti ada cerita terus kita diminta untuk menarik nilai-nilai dari cerita tersebut. Baik, kita mulai materi yang pertama yaitu paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membahas suatu gagasan utama. Intinya, paragraf itu terdiri dari satu ide disertai dengan penjelasan. Unsur-unsur paragraf. Dalam satu paragraf biasanya terdapat kalimat utama. Kalimat utama biasanya juga berisi gagasan utama. Kemudian ada kalimat penjelas, mendukung atau menjelaskan kalimat utama. Selanjutnya ada gagasan utama. Ini berisi ide pokok paragraf. Selanjutnya ada gagasan pendukung. Ini berisi detail tambahan. Misalnya contoh, alasan, data, atau apapun dari cerita yang ada di dalam paragraf. Nanti pada soal SKD, biasanya ada diberikan sebuah paragraf, kemudian teman-teman akan ditanyakan kalimat utama apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Untuk latihan soalnya sudah ada di grup, teman-teman bisa baca. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran, ada paragraf deskriptif atau naratif. Paragraf deduktif adalah kalimat utamanya ada di awal, itu yang disebut paragraf deduktif. Contoh, pendidikan sangat penting bagi kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Gagasan pertamanya adalah pendidikan itu penting, terlihat di kalimat utamanya. Berarti ini adalah paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Biasanya kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Contoh, banyak orang sukses karena rajin belajar dan disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting. Nah, ini terlihat kalimat pertamanya itu hanya penjelasan, kalimat pendukung, tapi intinya adalah hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting. Berarti gagasan utamanya adalah pendidikan itu penting. Ini kalimat utamanya ada di akhir, jadi ini merupakan paragraf induktif. Paragraf campuran itu biasanya bisa di awal, bisa juga nanti ditegaskan lagi di akhir. Kalau paragraf deskriptif, kadang gagasan utama tidak langsung terlihat, dia tersirat, itu bisa ya. Syarat paragraf yang baik, itu yang pertama harus ada kesatuan, unity. Semua kalimat itu membahas satu ide, berarti nanti di dalam paragraf itu harus nyambung. Biasanya ada juga soal nih ditanya, dari paragraf tersebut kalimat mana yang tidak
nyambung atau tidak relevan gitu. Jadi syarat-syarat paragraf itu harus ada satu kesatuan ya. Kemudian harus ada kepaduan antar kalimat itu nyambung, runtut, kemudian harus lengkap. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama aja itu namanya kalimat, bukan paragraf ya. Selanjutnya wacana. Wacana itu adalah satuan bahasa paling lengkap yang terdiri dari beberapa paragraf dan membentuk satu kesatuan makna. Intinya, wacana itu merupakan kumpulan paragraf yang saling berhubungan dan membahas satu topik. Ciri wacana yang pertama memiliki gagasan utama, ide pokok besar, terdiri dari beberapa paragraf, antar paragraf saling berkaitan, memiliki awal, isi, dan penutup, bersifat koheren atau nyambung. Kemudian selanjutnya jenis wacana. Ini penting buat SKD ya teman-teman. Karena biasanya ada wacana-wacana terus kita ditanya ini wacana apa, ambil kesimpulan dari wacana tersebut gitu. Wacana narasi itu menceritakan suatu peristiwa. Misalnya cerita pengalaman, kejadian, itu narasi ya. Kalau wacana deskripsi itu menggambarkan objek secara detail. Misalnya sedang menggambarkan Dufan. Dufan itu seperti apa? Nah, itu wacana deskripsi. Kemudian wacana eksposisi, ini menjelaskan informasi atau pengetahuan. Nanti di SKD biasanya ada artikel tentang pendidikan atau artikel tentang kesehatan. Terus teman-teman diminta mengambil inti dari wacana tersebut. Selanjutnya ada wacana argumentasi. Ini biasanya namanya argumen itu pasti pendapat dan ada alasannya gitu. Selanjutnya wacana persuasi, ini persuasi mengajak, berarti bertujuan mempengaruhi pembaca, misalnya iklan atau ajakan gitu. Nah, selanjutnya unsur penting dalam wacana itu ada gagasan utama wacana, ada gagasan pendukung, ada kohesi, hubungan antar kalimat atau koherensi, alur yang logis dan runtut. Kohesi dan koherensi itu sering ditanya. Misalnya kohesi, keterkaitan secara bahasa. Nanti di wacananya ada soalnya penggunaan kata sambung dan karena tetapi sehingga yang boros, yang berlebihan. Jadi kita diminta meng-cut atau mencari yang mana yang salah atau kita diminta memperbaiki wacana tersebut. Atau koherensi, keterkaitan makna alur yang logis. Misalnya wacananya di A di atas ngomong apa, di B ngomong apa, di C ngomong apa lagi. A dan C sama, tapi B-nya salah. Nah, nanti kita diminta menemukan yang salah tersebut, atau kita diminta menemukan yang benar untuk melengkapi wacana tersebut. Contoh soal SKD, wacananya, teknologi digital berkembang pesat di era modern. Banyak aktivitas manusia menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Namun, penggunaan teknologi juga harus bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif. Pertanyaannya, apa gagasan utama wacana tersebut? Ini kan secara keseluruhan membahas tentang perkembangan teknologi digital dan dampaknya. Jadi, nggak bisa diambil dari satu kalimat, harus menyeluruh gitu. Kemudian, kesalahan yang sering terjadi itu sering mengambil detail kecil sebagai inti. Jadi teman-teman itu males baca karena yang pertama waktunya nggak cukup, yang kedua juga males baca, emang literasinya kurang. Jadi baca di atas terus ngeliat option, udahlah nganggap ini yang benar. Itu sebenarnya jebakan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membaca paragraf atau wacana tersebut. Dibaca tapi bacanya tuh melompat-lompat, jangan terlalu dibaca, nanti habis waktunya. Baca inti-intinya aja gitu. Terus cara cepatnya yaitu baca kalimat pertama tiap paragraf, temukan topik besar, abaikan detail. Kalau detail itu dibaca tapi kayak ngelompat-lompat. Misalnya sedang membahas perpustakaan, di dalam perpustakaan ada buku biologi, ada buku anatomi, ada buku fisiologi, itu dibaca tapi lompat-lompat-lompat karena nggak akan ditanya fisiologi anatomi, nggak akan ditanya. Dia bakal nanya inti dari paragraf atau wacana tersebut. Terus pilih jawaban yang paling umum dan mencakup semuanya gitu. Tips lolos SKD-nya, walaupun
wacananya panjang jangan panik, pasti ada fokus ke inti tiap paragrafnya itu pasti ada. Dan jawabannya biasanya lebih sederhana, nggak akan buat kita pusing kok kalau kita mau ngebacanya, tapi bacanya memang harus baca cepet, dilatih. Nah, itu harus dilatih dari sekarang. Kalau baru ujian, baru ngebaca itu pasti gago. Kalau dilatihnya dari sekarang, nanti pas ujian terbiasa. Kemudian, pembahasan selanjutnya tentang kesimpulan. Nah, sering juga nih di SKD ditanyain kesimpulan dari sebuah cerita. Kesimpulan adalah pernyataan akhir yang merangkum inti dari suatu paragraf atau wacana. Intinya, kesimpulan itu merupakan ringkasan dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Ciri-ciri kesimpulan bersifat umum, mewakili seluruh isi paragraf, tidak menambahkan informasi baru, biasanya diawali kata jadi, maka, oleh karena itu, dengan demikian. Cara menentukan kesimpulan. Temukan gagasan utama yang pertama. Perhatikan kalimat penjelas, gabungkan inti dan pendukung. Pilih kalimat yang paling mewakili keseluruhan. Rumus cepatnya untuk kesimpulan yaitu inti ditambah dengan penegasan. Nah, apa perbedaan kesimpulan dengan gagasan utama? Gagasan utama biasanya inti pertama paragraf, biasanya ya. Sedangkan kesimpulan tuh udah menyeluruh dari paragraf. Gagasan utama bisa di awal, bisa di akhir. Sedangkan kesimpulan itu biasanya di akhir. Gagasan utama lebih spesifik, kesimpulan lebih umum. Jadi kalau ditanya jaga gagasan utama, cari di kalimat awal atau di kalimat akhir yang fokus, spesifik tentang suatu hal. Kata-katanya biasanya nggak beda-beda jauh dari kata-kata yang ada di paragraf, sedangkan kesimpulan itu lebih umum, merangkum semua cerita yang ada di paragraf. Gagasan utama tuh inti pertama paragraf dan lebih umum ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara tepat sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Intinya kalimatnya singkat, jelas, tepat sasaran. Nanti teman-teman biasanya ada dikasih kalimat di soal, terus diminta perbaiki atau diminta menebak mana yang benar. Untuk kalimat efektif itu yang pertama itu harus ada kesepadanan struktur ya, SPO. Seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya waktu SD, waktu SMP, harus SPO, nggak boleh O duluan, nggak boleh P duluan gitu, harus SPO gitu. Misalnya di sekolah banyak siswa belajar gitu, itu contoh yang salah kan. Harusnya banyak siswa belajar di sekolah. Kehematan kata, tidak bertele-tele, ini contoh yang salah. Para siswa-siswa, kan kita udah tahu para siswa. Ya udah, kenapa siswanya harus double? Kalau disebut para siswa aja kita udah tahu kalau siswanya itu banyak, lebih dari satu. Terus kecermatan, tidak menimbulkan makna ganda. Misalnya dia melihat orang dengan teropong. Ini maksudnya siapa yang pakai teropong? Yang benar itu dengan teropong, dia melihat orang. Selanjutnya kepaduan. Antar kata itu harus nyambung. Misalnya dia rajin belajar tetapi dia lulus. Aneh kan? Dia rajin belajar tetapi dia penggunaan tetapi itu nggak cocok. Harusnya dia rajin belajar sehingga dia lulus. Terus harus ada kelogisan, harus masuk akal. Yang salahnya contohnya waktu dan tempat kami persilakan. Emang waktu dan tempat itu bisa bergerak? Nggak bisa ya. Yang benar kepada Bapak Ibu kami persilakan. Penyebab kalimat tidak efektif. Biasanya ada kata berulang, terus struktur yang kacau, yang tadi kebolak-balik, terus ada makna ambigu, kemudian penggunaan kata yang tidak cepat. Tips cepat ngerjain soal. Pilih kalimat yang paling sederhana. Hindari kata yang berulang. Kalau di optionnya ada kata yang berulang, langsung coret. Pastikan jelas SPOK-nya. Waspada kata jebakan para, agar, sehingga, dan lain-lain ya. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Jadi teman-teman bisa baca ini. Yang pertama konjungsi koordinatif, menghubungkan kata-kata yang setara. Misalnya fungsinya untuk penambahan bisa digunakan dan. Untuk pilihan atau, pertentangan tetapi, penegasan bahkan. Dia rajin dan pintar. Ini kan bener, jangan sampai nanti di soalnya ada dia rajin tetapi pintar. Itu salah ya, nggak cocok, nggak sesuai.
Nah, konjungsi seperti itu teman-teman bisa baca ini. Untuk konjungsi subordinatif, induk kalimat ditambah anak kalimat. Misalnya sebab, karena, sebab, akibat, sehingga, maka, tujuan, agar, supaya, jangan kebalik-balik. Contohnya, dia belajar keras sehingga lulus. Jangan dia belajar keras tetapi lulus, kan tidak cocok. Tuh. Kemudian ada konjungsi antar kalimat. Namun, oleh karena itu, selain itu, dengan demikian. Contohnya, dia berajin belajar namun dia gagal. Bisa, kita lagi menceritai seorang anak yang walaupun dia rajin belajar tapi dia gagal. Atau kita pakai juga dia rajin belajar oleh karena itu dia gagal. Itu kan nggak nyambung. Jadi harus dicari yang sepadan. Kemudian konjungsi korelatif. Itu ada baik maupun, tidak hanya tetapi. Contohnya baik siswa maupun guru hadir. Jadi harus pasang, jangan baik siswa tetapi guru hadir, kan tidak cocok. Kemudian materi yang selanjutnya ada nilai-nilai cerita. Nah, untuk memahami nilai cerita, biasanya teman-teman akan diberikan soal cerita tentang pahlawan atau orang-orang penting. Nanti ada ceritanya, terus kita diminta nih mengambil nilai apa yang disampaikan dari cerita. Kemudian kalau kita bertemu soal nilai cerita, kita harus tahu dulu siapa, ngapain, kenapa di dalam cerita itu. Contohnya kalau tokohnya membantu orang, maka itu nilai ceritanya lebih ke nilai sosial. Kalau tokoh jujur itu ke nilai moral. Kalau tokoh berdoa itu ke nilai religius. Kalau tokohnya tentang adat budaya itu ke nilai budaya. Kesimpulan cepatnya, fokus ke aksi tokoh. Apa yang lagi dikerjain oleh tokoh di dalam ceritanya. Cocokkan tuh kata kuncinya, lagi ngebahas apa, apakah dia lagi ngebahas kejujuran, apakah dia lagi ngebahas adat budaya, apakah dia lagi ngebahas moral, apakah dia lagi membahas agama. Nggak usah terlalu detail membacanya, langsung gunakan eliminasi ya. Selanjutnya, nilai moral itu apa? Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku tokoh dalam cerita. Contohnya, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras. Misal, Bung Hatta jujur dalam melaksanakan tugas bla 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 ceritanya. Apakah sifat Bung Hatta di dalam cerita tersebut menggambarkan nilai apa? A. Nilai moral. B. Nilai religius. Atau ada cerita bla 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 bla, misalnya Soekarno-Hatta bla 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 bla. Terus nanti option dari cerita tersebut, nilai sosial yang bisa kita tarik adalah nah cari yang berhubungan dengan nilai sosial, jangan nilai moral gitu ya. Nilai religius, nilai yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya berdoa, bersyukur, beribadah gitu. Kalau nilai sosial, tolong-menolong, solidaritas, empati, nilai budaya, upacara adat, norma budaya. Nanti biasanya di soal ceritanya tuh jelas kok keyword-keyword yang di blok-blok ini ada. Jadi kita udah tahu nih mengarahnya ke nilai nilai apa? Apakah nilai sosial, apakah nilai moral, apakah nilai religius, apakah nilai budaya, atau malah nilai pendidikan. Materi bahasa Indonesia selanjutnya itu tentang ejaan bahasa Indonesia. Ini sudah diberikan PDF bahasa Indonesia tentang EBI, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital. Teman-teman bisa baca sendiri. Kenapa harus baca sendiri? Karena kalau EBI itu lebih ke teori. Jadi teman-teman memang harus ingat. Terus harus rajin latihan soal. Setiap latihan soal, PDF-nya dibuka. Jadi nanti lama-lama ingat dengan sendirinya. Di dalam PDF ini sudah dijabarkan misalnya penggunaan huruf kapital. Kemudian juga dijelaskan tentang hal lain, huruf miring juga dijelaskan. Terus huruf tebal juga dijelaskan. Lalu kata-kata berimbuhan, cara-cara penggunaan kata-kata berimbuhan itu bagaimana, itu juga sudah dijelaskan. Terus penggunaan bentuk ulang kata, misalnya anak-anak, biri-biri, semuanya itu sudah dijelaskan. Tinggal dibaca sendiri ya.
Kemudian pemenggalan kata gimana, itu juga sudah dijelaskan secara jelas, tinggal dibaca. Terus penggunaan kata depan di, ke, dari yang benernya gimana, itu juga sudah ada di dalam PDF-nya. Terus partikel, penggunaan partikel lah, kah, tah, itu bagaimana, pun, penulisannya bagaimana, itu sudah dijelaskan. Terus penggunaan singkatan dan akronim, nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti tanda titik atau enggak, bagaimana penulisannya, itu juga sudah dijabarkan secara lengkap ya. Terus penggunaan angka dan bilangan, apakah bisa ditulis dengan angka atau harus ditulis dengan huruf, bagaimana menulis angka di dalam kalimat, itu ketentuan-ketentuannya sudah dijelaskan juga di dalam PDF Bahasa Indonesia yang part 2. Kata ganti, ku, kau, munya, itu gimana, itu juga harus ada pelajarannya ya. Terus penggunaan tanda baca nih, tanda titik, kapan kita gunakan, terus tanda koma, terus tanda apa lagi? Tanda titik dua, itu juga ada, terus tanda petik, itu juga ada ya. Semuanya sudah dijabarkan. Terus tanda garis miring juga ada. Terus terakhir kata baku berdasarkan KBBI, yang benarnya gimana, abjad itu ternyata pakai D, bukan pakai T, gitu. Semuanya sudah dibuat. Nah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.